Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiru. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah, faman yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minat tawwabina wa ja'alna minal mutatahhirina wa ja'alna min ibadika sholihin. Amma ba'du. Pemirsa TV Harmoni yang sungguh saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, saya mengajak diri saya dan kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang paling mulia, yaitu nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan kepada kita, sehingga kita berada pada hari ke-20 di dalam bulan Ramadan. Tinggal lagi 10 terakhir. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para syuhada, para tabi'in, keluarga, dan orang-orang yang tetap istiqomah di dalam dinul Islam. Mudah-mudahan seluruh pemirsa TV Harmoni yang kita semua berada dalam satu barisan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika di jannah nanti. Pemirsa TV Harmoni yang sungguh saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya, hambanya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan sholat, maka Allah tidak perlu melaksanakan sholat. Hambanya yang melaksanakan sholatnya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umatnya untuk melaksanakan puasa, maka hambanya yang akan melaksanakannya, umatnya yang akan melaksanakannya, Allah tidak akan melaksanakannya. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umatnya, hambanya, untuk melaksanakan, mengeluarkan zakat dan haji serta ibadah-ibadah yang lain, maka itu hanya dilakukan oleh umatnya dan Allah tidak. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umatnya, kepada hambanya untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dalam hal itu dimulai dari Allah sendiri, yaitu kita bisa melihat di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatuhu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Syadaqallahul azim. Dan sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah dalam keadaan khusyuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TV Harmoni yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa akbar, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
pada saat itu Allah memerintahkan semua malaikat untuk tidak menyaksikan pertemuan akbar tersebut. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menerima tamu agung, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan, Ya ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas Allah dengan kalimatnya, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa pembacaan kalimat-kalimat salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat penting. Bahkan sangat rugilah umat pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak bersalawat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam bulan Ramadan ini. Sehingga ibadah-ibadah kita, baik ibadah wajib maupun ibadah-ibadah sunnah, jangan lupa kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ibadah yang pertama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bersalawat kepada Nabi. Kenapa demikian? Karena di situ disebutkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat, insya Allah hati kita menjadi tenang. Dengan salawat, insya Allah kita dijauhkan dari hal-hal yang dilarang Allah. Dengan salawat, insya Allah kita tetap komitmen dengan kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TV Harmoni yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sungguh saya hormati. Oleh karena itu, bersalawatlah 10 hari terakhir ini, terlepas daripada kita melaksanakan puasa, kita melaksanakan sholat tarawih, kita melaksanakan sholat witir, kita melaksanakan sholat lail, dan ibadah-ibadah yang lain. Tetapi jangan lupa bahwa salawat pun sangat penting. Oleh karena itu, kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita adalah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyaknya salawat. Karena dengan salawat hati kita menjadi tenang. Karena dengan salawat menghindari diri kita dari godaan-godaan syaitan. Karena dengan salawat ingatan kita sangat baik. Karena dengan salawat maka kita tetap berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepadanya 10 kali. Dan siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala bersalawatnya kepadanya 10 kali. Dan siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali, maka Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepadanya 100 kali. Dan siapa yang bersalawat kepadaku 100 kali, maka Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepadanya 1000 kali. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwa siapa yang bersalawat kepadaku 1000 kali, maka insya Allah Allah akan menulis di dahinya kebebasan dari api neraka dan ditempatkan bersama-sama orang yang syahid di jalan Allah. Pemirsa TV Harmoni yang sungguh saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada akhir kata, jangan lupa 10 malam terakhir dan setiap hari perhiasanlah mulut kita dengan salawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa salawat kepada Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi syafaat dari umatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Demikian, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.